Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membuat ya untuk form register dengan menggunakan template admin LTE. Kemudian kita akan membuat eh, form ataupun halaman dashboard ya, masih tetap dengan menggunakan template admin LTE. Kita langsung saja. Caranya ya masih tetap sama, kita membuat routing terlebih dahulu dan path-nya ya alamatnya ada pada alamat slash dashboard. Kemudian untuk controllernya, saya akan buat admin controller baru, dashboard, dan saya kasih nama routingnya adalah dashboard karena dia sifatnya unik ataupun nggak ada yang sama ya dashboard ini. Oke, kemudian kita akan membuat controller baru PHP artisan make controller admin controller. Oke, sudah selesai. Nah, jangan lupa juga di sini kita tambahkan yaitu admin controller. Oke, ini sudah ada. Oke, dan link, sip. Dan di sini saya akan membuat function yaitu dashboard ya. Ini hanya melempar view dashboard, tapi untuk dashboard file blade dashboardnya harus disimpan di dalam folder lagi. Oke, saya buat folder baru namanya admin. Dalam admin ada yang namanya dashboard.blade.php. Oke, kira-kira seperti ini. Berarti, nah ini akan mengembalikan view atau tampilan pada folder admin dan dashboard. Jangan lupa titik koma seperti ini. Oke, nah sip, sudah ada. Kemudian karena kita masih tetap menggunakan template bawaan dari admin LTE, ini ya. Oke, kita lihat dulu admin LTE-nya yaitu pada halaman index.html. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk halaman dashboardnya. Dan ini lumayan banyak juga komponennya atau propertiesnya. Oke, kita akan coba copy paste ya. Bisa Ctrl U atau klik kanan View Page Source. Ctrl A, Ctrl C, dan pindahkan ke sini ya. Dashboard blade.php. Nah, cuman kita sebelumnya sudah belajar membuat dynamic template ya. Oke, kita paste dulu, tempel dulu. Nah, ini kan jika dilihat ya layoutnya, ini terdiri dari beberapa komponen atau bagian ataupun section ya. Di sebelah kiri ini ada sidebar, sebelah kanan ini ada navbar, di tengah sendiri ini adalah konten, dan paling bawah ini adalah footer. Jadi ada 1, 2, dan 3 ya, sidebar, navbar, dan footer yang isinya selalu sama. Sedangkan yang berubah-ubah itu konten ya, yang ada di tengah-tengah ini. Nah, oke, kita kopikan dulu di dashboard walaupun nanti kita akan ganti lagi. Nah, ini kurang lebih sama, kita buat folder layouts ya, atau di folder layout saja nih disatukan ya. Di sini ada
file master.blade.php ini file sebelumnya untuk tampilan front end-nya lah, atau bukan front end ya, tampilan depannya. Kemudian kita akan buat lagi namanya apa ya, master, kemudian kalau admin nggak apa ya, admin.blade.php misalnya. Mudah-mudahan nggak bingung. Oke. Kita rapikan dulu formatnya HTML sih seperti ini. Oke, kemudian di dalam layouts kita bikin folder lagi namanya include. Ya, include itu untuk memisahkan yang tadi ya, footer, kemudian navbar dan sidebar. Ya. Paling atas dulu yaitu navbar.blade.php, kemudian sidebar dan footer. Oke. Kemudian kita akan melakukan slicing ya, yang admin ini ya. Oke ya, ini kan sebenarnya masih belum ngelink ya ke template bawaan adminnya, admin LTE-nya ya, karena ini kan letak foldernya itu kan ada di public, kemudian admin LTE. Nah, public, admin LTE dan sebagainya. Oke. Coba kita nyalakan dulu servernya. Dashboard. Nah, ini kan belum ngelink ya. Dashboard. Kosong. Oke, kita mulai dulu adminnya di sini. Nah, untuk melakukan apa ya, atau mengakses file di luar folder, kemarin kan kita sudah pernah ya menggunakannya, yaitu dengan cara kita lihat dulu struktur foldernya dimulai dari admin LTE ya. Nah, seperti ini. Lebih baik sih ini nama foldernya nanti bisa diganti ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Saya akan contohkan salah satu dulu. Ini untuk file ataupun link CSS-nya ya. Nah, kemarin kita belajar seperti ini ya. URL. Oke. Sebenarnya ini bisa menggunakan kata kunci URL ya, tapi URL ini bersifat lebih umum ya, tapi untuk yang lebih spesifiknya, terutama untuk mengakses file CSS, image, JavaScript, nah itu kita bisa menggunakan namanya asset. Oke. Sekarang kita rubah dulu ya untuk rep ataupun kita ngelinknya kemana ya. Ini tinggal ditambahkan saja tadi. Nah, ini public, kemudian foldernya admin LTE, dan ke plugins ya. Plugins itu di Oke, masih di sini ya, masih di luar. Masih di bawah folder admin LTE. Ini sambil ditekan tombol ALT di keyboardnya biar semuanya bisa sekaligus. Nah, ini termasuk gambar ya, src atau source. Ini juga supaya tampil gambarnya harus disesuaikan untuk linknya. Walaupun lumayan banyak juga ya.
ya kita harus lebih teliti saja untuk linknya, yang mengelingkan atau mengakses ke folder ataupun file yang di luar view-nya. Kalau teman-teman misalkan merasa kesulitan, ya silahkan boleh bertanya, ya langsung di Google Classroom ataupun di kolom komentar. Nah ini rep ya, kan yang link-link gitu ya. Lumayan banyak juga, nanti eh, saya akan skip lah supaya nggak kelamaan. Saya akan skip videonya. Yang pasti teman-teman semuanya harus memahami ya. Jadi untuk link ataupun akses ke eh, folder dan juga file admin LTE-nya itu tolong disesuaikan. Dan ini ya template dari admin LTE ini lumayan lengkap juga. Jadi nggak semuanya yang kita butuhkan itu kita apa sertakan ya. Jadi bisa dipilih, kemudian kalau yang tidak digunakan ya tinggal dihapus saja ya. Kayak misalkan tidak menggunakan map ataupun peta, terus kemudian apalagi ya komponen lainnya ya, kalau misalkan tidak digunakan daripada menuhin memori kuota ya, yang mendingan dihapus saja gitu. Oke, sedikit lagi, ini lumayan banyak juga ya. Oke, plugins. Sorry, salah. Ini JavaScript-nya. This juga sama ya. Nah, kalau di sebenarnya ini, oh ya, masih di bawah ini ya. Oke, caranya sip. Tuh kan, salah ya. Jadi sampai sini. Admin LTE strip 3.1.0/ Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sama juga ya. Sorry, aset. Nah, tinggal dipindahkan saja seperti ini ya. Dan semuanya. Oke, karena lumayan lama juga, silakan teman-teman yang lainnya bisa mengikuti langkahnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan nggak ngelink nanti bisa kelihatan juga di browsernya ya. Jadi bisa kelihatan ada error-errornya itu di mana gitu.
Ini sudah saya linkkan ya ke folder CSS, JavaScript, dan image-nya sehingga ini akan terload secara sempurna ya. Kita coba lihat di dashboard. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, nah ini kalaupun ada yang pecah-pecah ini berarti kan nggak keload gitu ya. Caranya kalau misalkan mau melakukan debug gitu. Nah, ini kan ada sebelah kanan itu ada error open console. Nah, berarti kan ini ada image terutama di sini yang ekstensinya .jpg ini tidak terload ya. Jadi gagal untuk diproses. Nah, berarti kan nggak ada yang nyambung ataupun tidak terkoneksi dengan gambar dari ke-6 gambar ini. Ya, kira-kira seperti itu. Cuman karena ini nggak terlalu berpengaruh dan nggak digunakan, ya nggak apa-apa gitu. Oke, selanjutnya kita akan pecah ya. Ini kan, sorry, nah ini adalah masternya ya, admin blade ini adalah masternya. Ini akan kita pecah-pecah ya, dimulai dari navbar. Kita lihat navbarnya ada di sini. Oke, kita pecah, kita cut ke sini. Oke, kemudian sidebarnya ini tinggal digulung saja. Sidebar seperti ini. Dan footer. Footer itu di, nah ini. Oke ya. Nah, sedangkan untuk yang dinamisnya ada di sini ya. Nah, main content. Yield content. Oke. Kemudian ini yang file dashboardnya atau kontennya. Kita akan lakukan extends. Kemudian ditaruh di mana? Yaitu di layouts. Nah, admin ya, seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya section content ya, dimana ini adalah kontennya yang tadi ya, dynamic sifatnya, bisa berubah-ubah untuk konten dashboard. Oke, untuk dashboard yang ini ya. Oke. Nah, ini kan belum diisi atau belum di-include. Include ini paling atas adalah navbar ya. Dalam folder include, kemudian navbar. Kemudian untuk sidebarnya dan terakhir adalah footer.
Kita coba cek. Oke, terload ya. Nah, seperti ini. Ini kita coba tes saja. Kalau misalkan copyrightnya kita akan ganti ya. Misalkan ini. Nah, admin misalkan seperti ini. Ini untuk ngecek saja apakah berubah. Oke, nah udah berubah berarti berhasil ya. Kemudian kita akan merubah masing-masing di sini ya. Kemudian ini untuk navbar juga, ini ada beberapa yang harus dihilangkan dan juga menu di sidebar juga ini sama. Oke, untuk kita rubah dulu untuk sidebarnya. Di sini saya hanya akan menggunakan dashboard, kemudian form, tabel, chart, kemungkinan dipakai juga, galeri gitu ya. Oke, kita masuk ke sidebar. Sidebar ini lumayan banyak juga ya. Tuh. Dashboard. Nah, dashboard ini kan di sini ya. Dashboard. Nah, dashboard ini ada dashboard versi 1, versi 2, versi 3. Oke, untuk link tree-nya ini saya akan hapus saja. Berarti ini kita gulung saja cara mudah seperti ini. Ya. Oke, ini juga tree view, sorry. Tree view-nya coba hilang nggak? Oke, hilang ya. Tuh. Dan icon ininya untuk angle left ini saya hapus, ininya nanti hilang ya. Kemudian tachometer ini masih saya gunakan dan ini kan warna biru berarti aktif ya. Ini tinggal dihapus saja. Oke, nah seperti ini. Kemudian widget saya nggak pakai juga. Mas jangan sampai salah terhapus. Oke, sip, layout juga sama. Nih ya. Oh, cat pakai ya, mungkin kita gunakan. Oke, cat JS. Ini sampai sini. Coba lihat dulu. Oke, ini juga sama. Panahnya, ikonnya dihapus. Oke, UI element. Pokoknya ini ya tagly. Ini pasti akan apa? Ditutup lagi dengan slash tagly seperti ini. Ini pasangannya ya. Nah, untuk form saya akan gunakan. Kemudian general element. Kita load dulu. Form. Kecuali general element saya nggak gunakan. Ini juga sama. Table saya gunakan untuk tables ya. Dan ini juga sama untuk tree view-nya saya hapus. Ini pun juga sama. Oke. Documentation ya. Documentation ini untuk laporan boleh. Kemudian yaudah untuk sementara saya gunakan menunya 4 dulu ya. Selebihnya saya hapus.
sampai mana? Informational. Oke, ini sampai UL. Kita lihat apakah berhasil. Nah, sip ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk navbarnya. Navbar ini adalah namanya communication, comment. Oke, berarti mulai dari sini ya. Ini juga, ini juga. Oke, coba saya jadikan komentar. Apakah hilang? Oke, hilang ya. Oke, kemudian ini breadcrumb-nya. Breadcrumb ada di mana? Nah, ada di sini ya. Oke, sip. Bersih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tadi ya dashboard, chart, form, table. Biasanya dashboard ini ya berupa apa? Nah seperti ini nih. Kotak-kotak gitu ya, ada panel-panel seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan. Caranya kita tinggal inspect. Kemudian kita lihat ini sampai mana. Oke. Kita persempit lagi. Oke, sampai sini ya. Berarti div content container fleet ya. Kemudian kita masuk ke dashboard. Nah, berarti ini akan diisi dengan konten yang ini ya. Nah, caranya seperti apa? Ini tinggal edit atribut ya. Atau bisa di copy elemen, masukkan ke sini. Ctrl Shift P, beautify file, HTML. Oke, sehingga rapi seperti ini. Kita load. Ada nggak? Ah, sip ya, sudah ada. Walaupun kurang rapi karena ini belum ada section class content. Oke, itu ada ininya ya, jarak marginnya. Baik, kira-kira ini saja dulu ya untuk integrasi ke template admin LTE ya. Selanjutnya kita akan melengkapi untuk masing-masing dari menu sidebar di sebelah kiri ini.